Timnas Futsal Indonesia tampil di babak pertama dengan disiplin. Pertandingan semifinal Piala Asia Futsal 2026 antara Indonesia dan Jepang resmi digelar di Indonesia Arena. Sejak awal laga, atmosfer luar biasa terasa begitu kuat. Ribuan supporter merah putih memadati tribun, menciptakan tekanan psikologis bagi tim tamu sekaligus menyuntikkan semangat tanpa henti untuk skuad Garuda. Indonesia mengawali pertandingan dengan pendekatan taktis yang matang. Strategi defensif rapat diterapkan sejak menit awal. Blok rendah yang dibangun para pemain Indonesia membuat Jepang, meski mendominasi penguasaan bola, kesulitan menciptakan peluang bersih. Setiap pergerakan Jepang selalu dihadang disiplin dan koordinasi yang rapi. Pada menit ke-12, laga sempat terhenti. Yogi Saputra mengalami cedera serius setelah berbenturan dengan pemain Jepang. Momen ini sempat membuat tensi pertandingan menurun. Namun justru menjadi titik kebangkitan mental para pemain Indonesia yang semakin solid setelah pertandingan dilanjutkan. Puncak babak pertama terjadi pada menit ke-18. Indonesia memanfaatkan celah melalui serangan balik cepat. Bola dialirkan singkat dari lini tengah. Diterima dengan sempurna oleh Samuel Eko. Tanpa ragu, ia melepaskan sepakan mendatar akurat yang tak mampu dibendung kiper Jepang. Gol tersebut membuat Indonesia unggul 1-0, sekaligus mengguncang Indonesia Arena. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, Indonesia tetap konsisten menjaga keunggulan. Skor 1-0 bertahan, memberi kepercayaan diri besar bagi Garuda untuk menghadapi paruh kedua. Babak kedua, tekanan Jepang dan momen gol kedua Indonesia. Memasuki babak kedua, Jepang tampil dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Tekanan demi tekanan dilancarkan sejak menit awal, memaksa lini pertahanan Indonesia bekerja ekstra keras. Namun di bawah Mistar Ahmad Habibi tampil luar biasa. Setidaknya 4 penyelamatan krusial berhasil ia lakukan dari jarak dekat, menjaga asa Indonesia tetap hidup. Alih-alih tertekan, Indonesia justru menunjukkan kecerdasan bermain. Pressing tinggi diterapkan pada momen yang tepat, memotong alur distribusi bola Jepang. Hasilnya terlihat jelas pada menit ke-32, sebuah tekanan agresif membuat pemain bertahan. Jepang melakukan kesalahan antisipasi terhadap umpan silang keras dari sisi sayap. Bola yang seharusnya dibuang justru masuk ke gawang sendiri. Gol bunuh diri tersebut membuat Indonesia memperlebar keunggulan menjadi 2-0, sorak-sorai supporter menggema, seolah memberi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Setelah gol kedua, Indonesia bermain lebih tenang namun tetap waspada. Jepang mulai kehilangan kesabaran, sementara Indonesia fokus menjaga organisasi permainan, menutup ruang, dan memanfaatkan waktu dengan cerdas. Keunggulan 2 gol ini menjadi modal penting, namun juga menjadi sinyal bahwa Jepang akan mengambil risiko lebih besar di sisa waktu pertandingan. Power play Jepang dan akhir sejarah di Indonesia Arena. Memasuki 5 menit terakhir pertandingan, Jepang mengambil keputusan krusial. Strategi power play diterapkan, kiper ditarik keluar, dan Jepang bermain dengan kelebihan jumlah pemain di area serang. Tekanan pun meningkat drastis. Pertahanan Indonesia dipaksa bertahan total, menghadapi serangan bertubi-tubi dari berbagai arah. Pada menit ke-38, Jepang akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Sebuah sontekan di tiang jauh memanfaatkan situasi power play mengubah skor menjadi 2-1. Situasi ini membuat menit-menit akhir berlangsung sangat menegangkan, dan benar saja Jepang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kemudian, Indonesia kembali unggul 3-2, tetapi setengah menit menjelang pertandingan usai,
Jepang mendapat penalti sehingga kedudukan kembali imbang 3-3. Perpanjangan waktu 2 kali 5 menit. Indonesia menambah 2 gol sehingga kedudukan akhir 5-3 untuk Indonesia. Walaupun Jepang sempat mendapat penalti, kembali dalam kedudukan 5-3 untuk Indonesia. Tetapi Indonesia tak terbendung untuk menang malam ini. Malam ini, Indonesia tidak hanya menang, Indonesia menulis sejarah. Indonesia untuk pertama kalinya maju ke final futsal Piala Asia.